sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi oleh Dr. Syarwat juga cuma dibahas dalam satu kali tayangan karena ini kaitannya masalah sholat, jadi dengan pembahasan yang cukup mendalam. Ya nanti kalau kita baca beberapa ayat, tapi kita hanya bahas 1 atau 2 ayat. Kita baca bareng surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum Wala tahinu fi ibtigha'il qaum In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ini perlu hati-hati, kata-kata ta'lamun posisinya sampai bawah. Kalau ta itu di sini, ain. Ta paling bawah. Beda mali, jangan sampai kayak suara ain atau ain kayak suara hamzah, beda-beda. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Saged dirasakan bedane. Terus posisi keluarnya saking ngadap tak, nih tak. Hati-hati. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ra bukan qalqalah, jadi
Jadi jangan sampai mental jangan tahan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allahu aliman hakima. Satu ayat lagi. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil salah tabah ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Wala takul lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Jadi mungkin kita akan hanya bahas satu ayat. Kok dibaca panjang-panjang dibacanya nggak dibahas semua. Kira-kira kalau kita memahami ini tentang hadis man qara'a harfan min kitabin falahu asyru hasanah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mim harfun wa lam mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Alkitab Al-Quran maksudnya, dia mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 30 kebaikan. Terus ngitung. Hilman terus ngaji ngitung. Lah ya ini aku udah baca berapa, ini udah 3 baris ya. Kan udah banyak banget hurufnya ya. Terus tidak jelaskan. Lah, kalau kamu baca banyak segitu, emang kamu yakin diterima gitu? Apa yakin apa ibadah kita makbul di hadapan Allah? Lalu Hilman tanya, lalu yang diterima yang kayak apa ya? Allah hanya menerima amal yang murni, khusus, bersih, lillahi ta'ala, ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu ya diperintah, ora diperintah tetap dikerjakan, itu ikhlas. Ana sing wong liya ana sing ora tetap lakon itu ikhlas, bukan karena main diarani. Coba kamu kalau baca Quran kan nggak disuruh ngaji apa ora? Kamu mikir gitu. Maka sekali lagi ya kita betul namanya syariat, namanya hadis sahih, namanya Al-Quran itu mutlak benarnya. Tapi pertanyaan kita, kalau kita beramal ini yang sudah kita laksanakan, yakin nggak bahwa seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karena itu ya kita belajar dan belajar terus
Mudah-mudahan karena memang kita memahami yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua syaratnya. Syarat ibadah yang kita dilaksanakan apapun jenisnya, syarat diterimanya ada dua. Yang pertama betul-betul ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah. Itu syaratnya. Oleh karena itu ya kita baca panjang-panjang nggak masalah. Maka bahkan adalah jadi dalam memahami Al-Quran ataupun hadis ataupun syariat yang lain tidak terlepas sendiri-sendiri, tetapi dikaitkan, ada kaitannya dengan ajaran yang lain. Termasuk misalnya kalau misalnya orang membaca Al-Quran nggak ngerti maknanya, ya tetap dapat pahala lah gitu. Tapi kita jangan jalan dalam pemahaman, jangan terlalu jangan GR merasa amalai ganjarnya wis akeh banget, boleh ngitung dong pirang huruf kowe kebaikan gitu. Ya, kita meyakini dengan hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa orang manusia itu tidak akan mungkin masuk surga karena amalnya. Apa artinya? Artinya sebesar apapun, sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh manusia belum sebanding, belum seimbang dengan nikmat yang telah Allah berikan, kan gitu. Coba kalau dihitung secara materi, secara duniawi aja, misalnya oksigennya kita udah 60 tahun, 50 tahun, kalikan rupiah kalau misalnya pas jenengan lagi sakit, setabung berapa jam habisnya, harganya berapa, baru dari oksigennya. Mesin jantungnya dari lahir sampai sekarang orang tahu mandek, jadi jantungnya bermasalah, berapa habisnya. Lah aku udah merasa lo nyong ibadah wis akeh lah, ora usah rajin ya, naudzubillah. Jangan terlalu GR, karena memang ya ada ajarannya. Rasulullah kan pernah mengatakan bahwa ada orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut, ma'al bahasa hadisnya al-muflis, yaitu orang yang ngitung-ngitung, bahasanya dia datang ke akhirat, masuk ke alam akhirat dengan berbagai amalan yang banyak, tetapi di sisi lain dosanya juga banyak gitu ya. Ya, sekali lagi bukan kita dalam rangka putus asa, tapi juga tidak boleh putus asa, tidak boleh atau jangan sampai merasa gede rumangsa amal lewis akeh sehingga beramal berat banget rasanya, apalagi amal-amal yang sifatnya wajib. Nah, kita akan bahas ayat ke-103-nya. Fa idza qadaitumus sholata, apabila atau ketika kamu selesai sholat itu, sholat apa yang dibahas oleh dalam hal ini kemarin kaitannya dengan ayat sebelumnya adalah sholat khauf. Sholat khauf, sholat wajib, sholat fardu, tetapi dilaksanakan dalam kondisi perang, gampangnya lah, dalam kondisi perang tetap sholat. Tadi di awal disinggung sholat perang aja yang resikonya terbunuh tetap harus sholat. Lah kadang-kadang yang lagi santai-santai engko-engkoan gitu kan bahasanya kan, ya naudzubillah. Maka ada juga yang membahas kata-kata fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu adalah orang-orang yang mengko-mengkoan. Di antaranya ya kalau kaitannya dengan penafsiran pemahaman tafsir ya berbagai macam, monggo silakan kita mengambil yang kita yakin, tapi tentu dalam beragama kita ada disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Karena dasarnya memang banyak riwayat menjelaskan bahwa sholat yang terutama, sholat yang paling utama adalah di awal waktu. Awal waktu, tapi bukan berarti wanyong main banget lah, nyong mulai sholat dulu kan jam 11 urung mlebu ya ora kena. Kan ada Rasulullah tidak pernah begitu. Tadi disinggung bahwa amal itu bisa diterima syaratnya dua. Satu adalah lillahi ta'ala, betul-betul murni karena Allah. Yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah. Rasulullah enggak pernah sholat sebelum waktunya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kalaupun ada riwayat misalnya ketika sangat panas, kalau karena di Mekah Madinah kalau lagi musim panas bisa di atas 40 derajat. Kita 35 wis madan rasanya jangan risih temennya, panas temen udaranya kan begitu. Maka pernah ada riwayat Rasulullah ketika panas cemeter lah bahasanya, karena matahari tengah-tengah waktu istiwa
waktu istiwa itu waktu menjelang waktu zuhur, tengah-tengah matahari suruh ditunggu sebentar, tapi nggak sampai berjam-jam. Ya kita kadang-kadang mau sekedar nunggu sibuk apa pe yang kongkoan kan mungkin sineng waktu nih. Ya iyalah. Jadi kalau pertanyaannya mbok sholat asar jam 4 sih ya isi kena. Ya isi kena banget. Jam 5 biji kena. Bahkan orang sholat pe kena. Dalam arti kalau istilahnya kaitannya sekedar dalih-dalih alasan-alasan dunia ya kayak orang Cina orang sholat malah sugih kira-kira begitu. Jadi ini kaitannya dengan sholat. Fa idza qadaytumus sholata, ketika kamu sudah selesai mengerjakan sholat. Di sini ada yang menafsirkan, ada yang bahas sholat khauf maksudnya. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum, maka kalian ingatlah kepada Allah qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan jangan duduk, wa ala junubikum dengan berbaring di atas junubikum ya berarti miring apa terlentang apa miring kanan miring kiri. Ini kalau dikaitkan dengan ayat yang lain juga bahwa surat misalnya yang sering dibaca surat tentang penciptaan langit dan bumi, ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang disebut dengan orang yang punya akal, yadzukurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang mereka juga zikir dalam kondisi entah itu sholat maupun tidak sholat, karena orang merenungkan bahwa yang namanya posisi manusia dalam keadaan bagaimana itu tidak akan lepas dari 3 posisi. Jenengan lagi jalan ya posisi berdiri kan, jenengan lagi sekarang duduk, kalau nggak berdiri nggak duduk berarti lagi berbaring apa miring apa tengkurap apa kira seperti itu. Nah maka ada yang memahami bahwa yang namanya zikir atau ingat Allah itu ya setiap saat kapan saja. Hanya saja misalnya lah, nah kalau misalnya lagi di WC apa perlu zikir? Ya zikir tapi zikirnya orang diucapkan. Belum ngetun ya bismillah. Ya enggak. Artinya zikir kan intinya justru dengan hati. Ya ada yang perlu dengan gerakan dan perlu dengan ucapan. Maka rukun-rukun sholat kalau kita pahami, rukun sholat ada 3 macam. Rukun qalbiyah yaitu niat. Rukun qauliyah yaitu membaca surat Al-Fatihah. Lainnya rukun fi'liyah ya gerakan-gerakan sholat itu. Berarti zikir ya dengan 3 hal itu ya, dengan ucapan, dengan hati, dengan badannya. Nah di sini ada yang memahami bahwa kalau tadi penjelasan dari Dr. Sarwat, ya setelah sholat ya sholat lagi. Artinya tapi kalau dasar dari ayat ini adalah menjadi pemahaman bahwa ketika dalam kondisi sudah selesai sholat khauf kemarin, sholat dalam kondisi yang mungkin ada kekhawatiran bahwa nanti musuh menyerang, maka tetaplah mengingat kepada Allah dengan cara berdiri, duduk serta berbaring. Coba saya cari tadi. Kalau tafsiran dari kitab ini, aida farautum minas sholati fa'akthiru min dzikrillah fi hali qiyamikum. Setelah kamu selesai sholat itu, ada yang melewati sholat khauf maupun sholat yang lain, bahkan juga ketika dalam sholat Jumat itu ada fa idza qadaytumus sholata fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wadhkurullah. Tetap dalam kondisi apapun. Kalau dalam pembahasan sholat Jumat, apabila kamu sudah selesai sholat Jumat maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah, wadhkurullah, dan zikirlah kepada Allah. Nah kemudian juga ada yang memahami lagi dengan ayat yang lain, aqimis sholata li dzikri, kamu dirikan sholat untuk zikir kepadaku. Nah gitu. Artinya kan dalam memahami ya dalam hubungan beberapa ayat ini, zikir ya kapan saja selama kita otaknya akalnya masih dalam keadaan sehat, tidak sedang tidur, tidak sedang mabuk dan sebagainya, atau tidak sedang pingsan, ya kita zikir. Nah, zikir pengertiannya berarti ada yang dengan hati, ada yang dengan lisan, kayak gitu. Nah, ini maka kalau dikaitkan dengan yang lain-lain ya jangan sampai keliru ketika misalnya ada orang memahami ayat aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kan tujuan sholat berarti untuk zikir kepada Allah. Wong mesti wis zikir kepada Allah ya ora perlu sholat, yang penting kan tujuannya tercapai. Ya pemahaman yang keliru lagi.
Ada orang memahami, sehingga kadang-kadang kalau iya, jadi ketika orang menafsiri sebuah ayat atau hadis dengan kemauan sendiri, tidak dengan pembandingan dengan hadis yang lain, dengan tidak mengacu pada Rasulullah, katakanlah seperti itu. Rasulullah kayak gitu apa enggak kan gitu, intinya kan begitu. Jadi kalau orang memahami aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat supaya atau untuk mengingatku, lah guli salat kan main kemutan mari Gusti Allah main zikir. Nyong wis kemutan Gusti Allah nyong ora perlu salat, wong sing penting zikire kan gue. Ya kacau itu. Ya, jadi pertanyaannya ya Rasulullah kayak gitu apa enggak gitu, tidak seperti itu. Maka perlu kita pelajari ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kamu selesai sholat, faksiru min dzikrillah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah fi hali qiyamikum, dalam keadaan kalian berdiri, wa qu'udikum, kalian duduk, wattijaikum, kalian berbaring. Wadhkuruhu fi jami'il halati la'allahu yansurkum ala aduwikum. Jadi berzikirlah dalam semua keadaan. Ya, jadi garis bawahnya adalah kita diperintahkan oleh Allah dalam kondisi ketika kita dalam kondisi akal sehat, maka kita berzikir di setiap saat. Apakah kita sering lupa? Ya sering banget lah. Nonton sinetron ya orang nonton Gusti Allah. Aku ngerti limet ya kadang orang nonton Gusti Allah. Makanya yang bagus ya, saya kadang ada lihat orang yang mungkin pegang tasbih untuk mengingatkan, bisa juga, atau pegang yang cincin yang untuk ngitung itu tuh, barangkali barangkali oh nyongkek gitu. Mungkin pengingatnya gitu. Biar tidak lepas dari zikir kepada Allah. Karena intinya sebenarnya dari ayat ini ya tadi fi jami'il halat, dalam seluruh kondisi. Orang macul ya bismillah subhanallah astagfirullah enggak apa-apa. Orang nguluk sambil astagfirullah bismillah ya bisa subhanallah. Tetapi kalau di kamar mandi ya enggak boleh tadi kan. Ya pakai batin lah gitu. Ini supaya kita tidak lepas dari zikir. Artinya dalam hal ini kita pahami ya zikir sebenarnya dalam setiap keadaan dimanapun, karena kita tidak akan lepas dari posisi ya berdiri atau duduk atau berbaring itu sepertinya. Lah la'allahu yansurkum dalam hal ini memang karena kaitannya dengan perang ya, ada penafsiran, ini hanya penafsiran dari mufasir, dari penafsirnya la'allahu yansurkum ala aduwikum, semoga agar Allah menolongmu mengalahkan musuh-musuhmu. Faidat maknantum faqimus sholat, kalau kamu sudah aman, ai faida amintum wa dhahabal khauf fatimus sholata waqimuha kama amartum bi khusyuha wa ruku'iha wa sujudiha wa jami syurutiha. Kalau kamu sudah merasa aman dan sudah tidak ada lagi kekhawatiran takut diserang musuh dan sebagainya, fatimus sholata, maka sempurnakan sholat. Kemarin dalam membahas sholat khauf itu kan sholatnya bahkan ada 16 cara, ada yang tidak sempurna lah. Sholat nggak bonyok, pelengok misalnya gitu kan. Ada sholat bahkan kalau ada di ayat lain ada sambil melayu, sambil apa gitu. Itu kan tidak sempurna lah. Nah dalam ini ditafsirkan oleh penafsirnya, kalau sudah posisi aman seperti sekarang di sini ya sholatlah secara sempurna. Aqimuha kama umirtum, kamu dirikanlah sebagaimana diperintahkan dengan khusyuk. Khusyuk berarti ya hanya fokus kepada sholat. Kalau lagi perang tadi kan ya mikirnya bukan tembakan musuh, bukan dan sebagainya kan gitu. Tapi masya Allah kan sholat khusyuk dalam arti kalau kita fokus pada sholat angin umat, karena ada penjelasan, ada kemarin yang menjelaskan kalau adzan dikumandangkan setan jinnya kabur. Adane mandek balik maning. Begitu komat, kibrit kepanasan lambungnya. Begitu komat rampung, masuk maning, masya Allah. Maka kita jarang lah, bisa nggak jenengan? Bisa dari Allahu Akbar sampai salam nggak terpikir layan sama sekali. Bisa nggak? Wah ngelepon, masya Allah. Nah itu luar biasa itu. Ya kalau sampai saya belum bisa itu, udah diniati didoain, orang mempan. Karena ada doa yang bahkan umumnya orang kalau mau sholat bacaan doanya adalah minta lindungnya adalah surat An-Nas ya, biasanya itu. Tapi saya karena membaca di ayat Quran bahwa suatu saat ketika Rasulullah sholat itu kemudian setan muncul lalu dikirimi wahyu. Dulunya adalah
Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu ada di Al-Qur'an itu. Maka biasanya saya kalau di sekolah ini juga sulit banget itu namanya, karena ya pantas lah kalau disebut dengan sholat itu menjadi dasar, menjadi penentu ya, karena memang angel banget itu. Sholat itu wabotepol. Sudah ada yang ngecebrek terus orang bisa nahan, bisa dilap. Sudah komat masih ngobrol. Saya kadang ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi a'udzubika, diterjemahin. Ya Tuhanku, lindungilah dari bisikan setan, baik setan jin maupun setan dari sireng. Kita memahami bahwa setan itu ada dua macam kan. Sayatinal insi wal jinni, setan jin dan setan manusia. Jangan-jangan kita manusia ikut jadi setan juga, gitu kan masalahnya. Gampangnya ciri-cirinya setan itu dia tahu itu salah, dia tahu dia akan membawa kepada kerugian, tapi tetap dikerjakan dan ora gelem dewekan, ngajak wong liya iku setan kuwi prinsipnya. Ngobrol masa dewekan. Ya ora jenenge ana sing ngobrol, jane meneng baleni ya mandeg dewek janjane. Tapi kok gede sing ngobrol ki nyaron ya ya. Kan arana wis ngobrol dewek kan. Ngobrol dewek kan yang lindur apa ngigo apa. Ya itu susah banget ini. Ya jadi di sini disuruh untuk khusyuk ketika kalau dalam perang ya wajar kalau misalnya ini karena memang pecicilan dia bahkan bisa lari dan sebagainya. Nah, maka ketika sudah normal, sudah kembali aman, maka kerjakanlah sholat dengan sebagaimana diperintahkan, dengan khusyuk, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dan seluruh syarat-syaratnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sholat itu sungguh ay fardhon, sholat itu menjadi wajib bagi orang-orang beriman, biauqatin ma'lumah, dengan waktu-waktu yang ditentukan. Saya pernah mendengar penjelasan bahwa bedanya kata-kata kataba, farodho sama wajaba itu kan diterjemahkan wajib semuanya. Saya tadi mencari-cari makna perbedaannya apa gitu, belum ketemu. Cuman saya pernah mendengar bedanya karena gini, ada seorang pengebom orang Islam di Indonesia dulu yang ketangkep gitu oleh apa disebut dengan teroris lah ya. Di Indonesia terorisnya orang Islam gitu. Dia berdalil gitu. Kan Al-Qur'annya mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Surat Al-Baqarah itu kutiba alaikumusiyam, kan juga diwajibkan puasa. Salat kitaban mau kata-katanya sama. Sehingga dia memahami sholat pakai kata-kata wajib, perang juga diwajibkan, puasa diwajibkan, sehingga mereka mengambil dasar pokoknya bahwa kita diwajibkan berperang ya nyong, sehingga perang musuh siapa yang kafir tak dominan nyong gitu. Itu pemahaman yang dianggap kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya kata-kata kataba sholat ya. Di sudah tertulis inna sholata kanat ilmu, di sini juga tadi inna sholata kanat al mu'mina kitaban mauquta, kitab kataba yaktubu kitaban, sebagaimana surat Al-Baqarah yang tentang puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Itu mengandung pengertian bahwa wajibnya amalan itu adalah didasarkan oleh waktu-waktu tertentu, bukan sembarang waktu sembarang keadaan. Kemarin sempat disinggung bahwa kalau orang lagi mabuk nggak boleh sholat, misalnya. Tapi jangan diambil pelajarannya kalau begitu kan boleh mabuk berarti yang penting aja sholat. Ya kacau maning. Waktu ayat itu turun ada orang sholat tapi mabuk, bacaan yang lantur. Yang mabuk sadar orang. Waktu itu sehingga turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu apa itu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati sholat ketika posisi mabok sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Karena ketika orang mabok imami apalagi bacaan banyak keras,
yang harusnya la a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma ta'budun. Ya kacau itu. Harusnya aku tidak menyembah yang kau sembah, malah berbunyi aku sembah yang kamu sembah. Oh kan kacau. Tapi belajarnya jangan disimpulkan loh kan berarti kan boleh sholat, boleh mabuk loh gue. Kan yang penting aja sholat, lagi mabuk, enggak begitu. Nah ini berarti bahwa kata-kata kewajiban yang dipakai bahasa Arabnya adalah kata bayak tubuh kitaban atau kutiba, itu mengandung pengertian bahwa kewajiban itu berlakunya ada waktu-waktu dan cara-cara tertentu. Sebagaimana sholat yang nggak bisa sholat duhur belum tergelincir matahari. Artinya ada suasana, ada kondisi, ada waktu tertentu. Kemudian tadi juga dibahas bahwa urutan sholat wajib itu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu antara sholat. Maka juga ada yang memahami kewajiban ataupun pekerjaan orang Islam ya pegawaiannya sholat, liane anu sambilan gitu. Bertanya jenengan kerjanya apa? Pekerjaannya apa? Sholat. Pekerjaannya sholat aja. Jenengan anu apa sih gue kayak mantunya jenengan kerjanya apa sih? Juragan. Pegawai. Kerjaannya sholat sih bener. Liane sambilan. Ini kan umumnya orang yang memfokuskan pada proses pekerjaan duniawinya, sholatnya jadi sambilan. Ya, itu yang kacau, itu nggak boleh. Gitu. Coba yang kita rasakan. Kalau ditanya orang mesti kasih profesinya apa? Profesinya ya direktur, profesinya pegawai, profesinya pedagang. Profesinya apa? Sholat. Itu sing pas. Ya kan? Lihatnya sambilan artinya apa? Kalau itu menjadi hal yang utama kan begitu, yang lainnya kan ditinggalkan ketika sudah datang wajib sholat. Tapi kalau sholat menjadi sambilan lah yang ngongkohan kok. Seperti lagu kemarin kan, sing tani jere geragi panen sholatnya kelalen, sing pegawai gerapa sholatnya keliwat. Kapan sholatnya? Sing dagang ngantri lari sholatnya jere urung sholat ngomong wis. Ya kacau. Ini maka ya kita berusaha agar kita bisa menginternalisasi ke dalam hati kita, gaweanku ya sholat. Begitu waktu sholat tiba, liane tinggal, gampang mengkomaning. Tidak ada istilah tanggung-tanggung itu. Meskipun juga ada syariat, ada ajaran kira-kira wis kadung disajikan makanan, tapi done yang ngatur lah jamu jelang sholat tetap makan itu pernah ya gue. Tapi harus kadung ya sebenarnya agar jangan sampai sholatnya menjadi mikirin liane janjane gue intinya kan. Oh ya ada berdalilah daripada mikirin sholat mikir panganan mending mangan mikir sholat ya gue lah ya. Kadang-kadang ya di diakal-akal. Jadi kita pahami bahwa pertama, kata-kata kewajiban yang menggunakan kata-kata kataba itu mengandung pemahaman bahwa diwajibkannya itu pada waktu-waktu tertentu. Sehingga dibahas bahwa kalau sholat sebelum masuk waktu yang enggak sah. Terus keliwat waktu dosa. Ya bukannya kurang atur lagi, tapi tetap mengandung resiko gitu. Maka tadi juga dibahas bahwa kadang-kadang ada orang yang menganggap ini memang dia buah simalakama dalam arti agak sulit memahaminya. Satu, ada orang beranggapan bahwa tidak ada qodho sholat. Dasarnya hadis dari Aisyah, nu'maru bi qodho'is shaum wala nu'maru bi qodho'is shalah. Orang haid itu kan memang tidak wajib, malah dilarang sholat. Kemudian orang haid diwajibkan qodho puasa. Tapi enggak ada bahwa pemahaman ataupun penjelasan kalau orang haid selama seminggu kemudian sudah suci, sudah mandi haid, mandi janabah karena haid, kemudian dia selama seminggu sholatnya didobel-dobel. Duhur 4 rakaat sholat maning duhur maning karena yang kemarin mengqodho ya itu kan enggak ada cerita seperti itu. Nah, ini dipahami bahwa kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Sarawat, ya betul kalau itu masalah haid. Tapi kalau misalnya karena lupa, kan wajib cuma dilupa atau sengaja
meninggalkan, tetap wajib sholat nggak? Di luar waktunya? Ya wajib. Hanya aturannya ketika orang meninggalkan sholat karena lupa, karena hilang akal, maka dia begitu ingat langsung mengerjakan. Misalnya jam 8 pagi, iyalah mau nyongkolain urus sholat subuh, langsung sholat subuh waktu itu, bukan nunggu ngenteni subuh esuk-esuk tak double. Orang begitu pelaksanaannya. Iya, sebenarnya pindah subuh sholat subuh maning, nggak begitu loh ingatnya. Ya begitu tidur kan nggak salah lagi tidur, bangun jam 7 matahari tinggi belum sholat subuh, ya langsung sholat subuh. Sering. Lah iya, artinya sholatnya seperti di situ, bukan ngenteni waktu subuh. Karena waktu subuh kan masa sholat subuh, ya itulah pengertian yang namanya qadha. Itu berarti adalah sholat atau amalan di luar waktu diwajibkannya. Itu qadha pemahamannya. Makanya ada bahasa kata-kata qadha juga, bayar utang juga sebutannya qadha. Allahumma in la dainan ila qadaitaha. Itu butuh mengqadha, membayar utang. Itu kan bukan pada saatnya kita diberi pinjaman, diutangi. Kan orang saat itu kita mengembalikannya yang esuk maning, itu berarti kan di luar waktu diberikannya, itu qadha lah bahasanya. Sehingga di sini juga dipahami bahwa kalau yang karena lupa saja orang wajib mengqadha bahasanya, apalagi anu sing sengaja. Gara-gara lah agak angel kian wagi blepotan iki jare gue. Ora sah salatnya yang kongkoan bae, akhirnya malah ditinggal sengaja. Ya, otomatis dia wajib lagi, ya berdosa lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga tadi dibahas oleh dokter Sarawat Alim Jenengan, nanti bisa kalau ingin memperdalam ya bisalah, gampang. Sekali lagi sekarang zamannya zaman internet ya, kalau pas punya kuota, punya buka YouTube, kemudian kalau yang jenengan ingin ikuti, kan ini yang membahas ulama banyak sekali. Kalau oleh tafsir Dr. Sarawat namanya tafsir Al-Mahfudz. Jadi kalau jenengan ada gambar YouTube kemudian ngomong gambar mic tafsir Al-Mahfudz surat An-Nisa 103, yang muncul juga dipelajari, Pak, ikuti. Dibahas tentang masalah tadi kan, kalau lagi perang maka boleh sholat khauf. Ketika sudah aman ya sholatnya normal. Ini juga termasuk ketika sholat di luar, bukan dalam kondisi perang tapi dalam kondisi bepergian. Ini dibahas tadi bahwa pertama sholat jamaah ya, itu kadang-kadang ada yang memahami, dulu juga mungkin saya juga sempat memahami bahwa sholat jamaah arep mangkat sholatnya di jamak disit nang omah nggak boleh, nggak sah. Dalam arti misalnya jenengan karena mau ke Jogja, mau ke Jakarta, apalagi mau ke Mekah dan sebagainya, masih di rumah sendiri sudah jamak, nggak boleh. Karena pemahamannya adalah wa in kuntum ala safarin itu kan. Kalau dalam perjalanan berarti lu ngabe urung wis. Ya metu di situ mana mau apa mengering di pala apa terminal, sudah keluar dari daerahnya sendiri itu baru boleh menjamak atau mengkosong. Atau juga ketika pulang nang dalan langkau bae lah jamak nang omah. Wis tekan ngomong demi jamak ora sah. Ada pemahaman gitu. Jadi harus di perjalanan, masih di perjalanan yang dengan kategori di luar daerahnya sendiri lah. Kalau minimum ya batasnya desa apa-apalah gitu. Ya, wis benar-benar wis safar gitu. Itu tadi dibahas ya. Kalau kita melakukan sebuah amal karena kebodohan, karena orang ngerti, ya namanya juga orang ngerti ya, mungkin selalu mudah-mudahan orang dosa. Tapi salah yang orang gelem boleh ngerti kan iku. Orang gelem ngaji, wis orang ngerti, orang gelem ngaji malah boleh ngomong, "Lah nyong ora arep ngaji lah, kok ngerti ngomong orang nglakoni malah dosa." Ujar orang ngaji ora dosa apa? Lah iya, ya gampangannya saya sekolah sekian sampai sekian, kadang-kadang ya pemahamannya karena memang keterbatasan ilmu tiap orang berbeda-beda, mungkin seperti itu ya. Ya apalagi ya betul lah, apalagi orang yang tidak mau mengaji. Oleh karena itu makanya ada kewajiban dasar yang sering kita pahami bahwa carilah ilmu dari lahir sampai mati. Artinya ya wajib ngaji terus gitu. Karena kita berharap juga dengan
bahkan dengan memberikan pelajaran, dengan ngaji, itu kita berharap itu dengan doa-doa yang kita bacakan semoga Allah membantu kita. Dadi simone orang ngerti, simone urung gelem lakoni dadi gelem lakoni. Kita berharap seperti itu. Karena sesungguhnya tanpa pertolongan Allah ya ora bisa lah. Iya karena butuh, iya karena stain. Sehingga kita bermohon yang mungkin di sini walaupun sholatnya urung bisa khusyuk, sekemutan diane bae malah sering kelalen. Ya makanya ada syariat, ada sujud sahwi. Gini sih sujud apa ki lah jadine ki Allahu Akbar wis kudune salam ya ngene kelalen. Lah kemudian karena fikih sujud sahwi ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap wajib gitu, sehingga ya harus tahu semuanya. Ya jangan cuma lah ya men ki yang sengaja kelalen sekali-kali men sujud sahwi yo ora uli sengaja kelalen. Ya betul-betul kelalen ya. Dan berarti ada syariatnya semuanya kan gitu. Ini termasuk masalah tadi kaitannya meskipun di sini yang sedang dibahas adalah tentang tadi sholat khauf, tapi tadi kan disinggung bahwa sholat khauf sholatnya boleh dibilang tidak normal. Ada bisa kalau melayur, bisa kalau ngajar. Tapi ketika kemudian di sini ada perintah zikir sholat dengan duduk berbaring ataupun berdiri, ya termasuk misalnya di kendaraan. Terus ini sekarang di kendaraan di bis ngatuk rubuh. Termasuk di kereta tapi kalau misalnya bisa normal ya silakan saja gitu. Artinya ya bahasanya agama itu gampang tapi aja kemampuan itu ad-dinu yusrun. Jadi memang mudah, tidak sulit-sulit, tapi jangan gampang lah. Yang ben gampang lah orang salat mau tekan kana bae lah salate ya boleh, dalam arti ketika misalnya sampai diperkirakan sampai tempat yang dituju masih dalam kondisi musafir, masih dalam waktu sholat yang bisa dibolehkan, kira-kira seperti itulah. Karena memang oleh Allah dalam ayat tadi disinggung nanti akan muncul generasi keturunan yang adau sholatnya diremehkan, disia-siakan, tapi kemauannya dituruti. Sing jenenge kemauan syahwat itu kan apa itu? Satu, lanang wadonan, rebutan wadonan. Yang kedua harta benda. Tiga, pangkat jabatan. Gue tok lah. Ya ini nggak boleh tegenya orang boleh party semangatnya pol jam loro be mangkat jam loro bengi. Subuhnya diliwat. Nah, dia keliru. Kadang ngaji sampai jam 12 bengi, subuhnya keliwat. Lah ya ora dadi lah. Mending turu kasih, karena jarang ada cerita bahwa Rasulullah itu begadang sampai malam kecuali ada urusan penting. Ya, kalau kita tidur paling butuhnya 5 jam ya, kalau tidurnya jam 9 ya mungkin 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 3 jadi wis marem gitu. Tapi kalau nafsunya kita memang dituruti syahwatnya, diundang wis angin subuh, orang menyat. Makanya butuh disebut dalam pemahaman sabar itu di awal itu ya sedetik rong detik itu. Begitu. Alarm mau nih krungu. Nah, kondisi telah delamani. Ngerti-ngerti bablas. Gitu kan. Ini yang mudah-mudahan juga ada hadis juga yang mengatakan kalau kita sering mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, memperlambat-lambat, nanti urusannya tentang sholat, urusan juga kan Allah buat terlambat semuanya gitu. Sementara kan kita nggak kepengen nanya ngomben sukses, ngomben baik ya orang, pengennya cepet-cepet sukses gitu. Maka ini bahasa Al-Qur'annya adalah sari'u, bercepat-cepatlah, segera gitu. Nah, ini terkait dengan masalah sholat. Jadi inna sholata kanat al-mu'minah kitaban mawquta. Sungguh sholat itu bagi orang mukmin telah diwajibkan menjadi kewajiban yang diwaktu-waktukan. Nah, waktunya bukan pakai jam. Pokoknya yang asal jam 4. Ya ora mesti. Karena ukuran sholat oleh Rasulullah ditunjukkan oleh Rasulullah melalui peredaran matahari. Gak ada sudah sholat subuh jam. Cuma kan orang bikin alat, hari ini terbitnya jam sekian. Sekarang sudah ada alat begitu. Sekarang subuhnya jam 4 kurang. Kadang-kadang jam setengah 5. Ya itu tidak sama. Bukan berarti pokoknya asal subuh ya jam setengah 5 lah. Oh enggak, berubah-ubah. Dan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya mempunyai Allah berikan kemampuan untuk penyesuaian diri, adaptasi bahasa istilah ilmiahnya, dan kita bisa mengetahui bahwa si jeneng menungsa nang dibi bisa urip intinya gitu.
Jadi misalnya orang yang di kutub, bukan ademnya kayak apa itu sampai minus derajat, sampai SMS, semua kebok kan nunggu. Tapi ya bisa bertahan. Terus di Mekah sana kadang sampai 40 derajat lebih panas kayak apa, ya tetap bisa bertahan. Kalau orang bilang wilayah yang paling indah, paling enak di dunia itu Indonesia. Nggak pernah terlalu dingin, nggak pernah terlalu panas. Tetapi bagi orang yang tidak bisa bersyukur ya anaknya ngeluh. Aduh Jan, panas banget ini, lagi adem banget. Alah. Makanya sering dibahas bahwa kuncinya orang hidup sejahtera, nyaman, bahagia itu ya lorotok lah. Asal bisa syukur, bisa sabar, nang dibayar kepenak. Tapi kalau itu dua itu nggak bisa, bukan para kaya apa fasilitasnya tetap bayar, dia akan gampang ngeluh. Iya, gampang ya, gampang diucapkan. Asal kita bisa sabar, bisa syukur. Caranya kan udah diberitahu caranya. Itu begitu ada orang dari kota main ke sini kata Mbak Umi, penak temen ya nangkane uripe ya, tapi ya sing modani. Busak kok betah kaya urip nang kaya kiye. Lah jar. Ya masing-masing dimanapun berada, kalau kita bisa bersyukur ya kepenak, naik ora ya ora kepenak, itu aja intinya lah. Ya misalnya sekedar, memang ada trik-triknya yang diajarkan. Kalau mau pengen jadi orang yang gampang syukurnya, ya jadilah orang yang gampang membandingkan dengan situasi yang lebih sulit. Ya lah sikinya naik lambi kayak apa, lemari bisa medang nganti segap ya, pitik udah toyan juga wadang bahasane kowe mbok lah. Ya itu ya. Jika ada apa-apa alhamdulillah aja diwadani panganane lah. Segong nih peran kaya kiye. Ya siram banyu digodhog maneh itu adem anyep dadi lembek, alhamdulillah ana segar lu kepenak lah. Nggih, aja gawane madani segar lah, aja gawane madani apa pangan. Lha ki pangan jero ono asin kabeh ora ana apa layu kari ora usah uyah. Segala sesuatu ada, jadi prinsipnya adalah kita untuk bisa bersyukur itu ya tadi kita merenungkan kondisi yang di bawahnya. Pastilah akan bisa bersyukur. Apapun itu. Bahasa Al-Qur'annya wala tatamannau ma fadallahu ba'dakum ba'du aja kawene sing dipikirna kowe wong liat terus iyalah kepenake kaya terus nyong ora kepenak itu ya ora dadi lah. Tapi alhamdulillah ana segak meskipun perak biyen ora duwe tuku segap meneh gedobel ya kan rasane ya alhamdulillah ya gampang gini. Ya terkait dengan masalah salat karena kita meyakini Allah Rasulullah sabdakan bahwa salat menjadi penentu, yaitu hadisnya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah salat in salahasul hasanul amali wa in fasada sayyul amalihi, bahwa amal yang nanti akan dicatat pertama akan dinilai dilihat di hari kiamat adalah salat seseorang. Ketika salatnya betul, sholatnya diterima, maka amal yang lain ikut diterima. Tapi kalau sholatnya tidak diterima, sholatnya dianggap rusak, amal yang lain seluruhnya dianggap rusak. Berarti intinya ya tadi kita kembali, mudah-mudahan kita bisa meyakinkan diri kita dan keluarga dan teman-teman kita, pekerjaannya apa, profesinya apa, sholat. Liane sambilan, gitu. Jangan profesinya apa, pegawai negeri Alaudullah, pegawainya sholat. Jadi nanti menjadi urusan yang terpenting. Yang terpenting itu sholat, yang lainnya sambilan lah, bisa kamu mengomong-koan. Usahakan sholat ya jangan mengomong-koan gitu. Ada beberapa aturan tentang sholat yang kita ikuti, kita pelajari, kita praktekkan. Bahwa sholat yang paling besar pahalanya adalah berjamaah. Tapi memang ada ustaz yang mengatakan iri maring wong wadon. Jangan iri wong wadon syarat mlebu surga kepenak temen ya. Wong lanang ora wadon ora perlu sholat jamaah, ora perlu apa meneh sholat sunah. Sing penting papat gue tetepi lho. Ada ustaz yang mengatakan gitu. Orang perempuan luar biasa ya, Allah berikan kesempatan. Tidak harus sholat jamaah, betul. Jadi wanita-wanita yang ahli hadis mendalilkan, Ustaz mah kan orang perempuan ora wajib jamaah. Ora wajib puasa sunnah, ora wajib sholat sunnah. Tapi wajibnya papat kok bisa dijaga apa ora jajal. Salatnya aja ngasih telat. Puasa Ramadannya aja nganti nyarutang ora rampung-rampung. Aring bojone aja tau ning lawan.
Nah, iya dan sebagainya itu bisa apa enggak? Nah, maka kemudian kita memahami hadis yang lain bahwa memang betul amalan yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah adalah amalan yang sifatnya wajib atau fardu. Tetapi kemudian nanti Allah akan menyuruh malaikat jalan di dalam kayak amalannya wajib kayak apa? Waduh, ya Allah, bolong-bolong. Soratnya malah sering keri, sering Allah dan sebagainya. Jajal dalam amalan sunatnya anak ora. Lah nu kanu yakin orang anak lah ya repot. Maka tetap bahwa kita ya berusahakan kalau kita pahami dengan ayat pendek yang Allah firmankan udkhulu fis silmi kafah, ya berarti kamu jadilah orang Islam yang total, pelajari kabeh lah. Dan saya meyakini nek panjenengan nggak tahu lah ya. Saya meyakini sampai saya mati itu belum seberapa yang kita ketahui dan kita amalkan lah. Urungan apa-apane lah. Ya kalau dibanding Rasulullah siapa nih orang babar geblas. Maka kalau kita menyadari itu kita akan menjadi orang yang semangat. Ya semangat ngaji, semangat pokoknya berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Orang sebisane, hanya bisane kayak kiye wis gue enggak. Usaha sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu. Maka ya jangan lupa kalaupun kadang-kadang dalam kondisi lagi santai lupa, maka jangan sampai lupa seperti pesan Rasulullah kepada Abu Dzar apa ya? La tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan duburi kulli salat, di dubur tiap-tiap salat antakul kamu berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu minimal itu ketika salat. Bu salat apa baen? Sebelumnya kampanye apakah sebelum salam, apakah setelah salam, bahwa doa itulah diperbanyak-perbanyak. Mudah-mudahan dengan begitu kemudian Allah menjadikan kita diberi bantuan agar kita bisa menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang betul-betul mukmin ideal, yang dalam bahasa sederhananya udkhulu fis silmi kafah, kamu masuklah Islam secara total kabehan. Yang tadi kita katakan sampai mati pun insya Allah belum seberapa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami, dan lebih-lebih yang sudah kita amalkan. Nah, itu sajalah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke lah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.